memiliki hati yang sepertimu. Aku rindu mengasihi seperti kau mengasihiku. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Oh Yesus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Aku ingin memiliki hati yang sepertimu. Aku rindu mengasihi seperti kau mengasihiku. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Yesus, oh Yesus, ku cinta selamanya.
setiap jiwa kami. Yesus, Yesus, Yesus. Makasih Tuhan. Engkau selalu menyertai hidup kami. Kerinduan kami selalu Kau jawab dengan hadirat-Mu. Engkau selalu ada Tuhan. Menuntun hari-hari hidup kami. Makasih Tuhan. Makasih. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Oh yes, mari nyanyikan bersama-sama. Today I will walk. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. For He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day, wonderful day, wonderful day, wonderful day, wonderful day. He has made. Oh yes. Setiap hari-hari hidup kami tahu itu menjadi waktu yang indah, hari yang indah, sebab Engkau selalu ada dalam hidup kami. You are there. Engkau ada di mana Tuhan kami memerlukan Engkau. Engkau ada di mana kami menyapa, di mana kami berbicara, di mana kami berdoa, kami berseru, di mana kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau mengasihi setiap kami. Sekarang Tuhan, taruhkan pesan firman melalui mulut dan bibir hamba-Mu untuk disampaikan. Engkau memberkati setiap sahabat worshipers dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Wow, puji Tuhan. Sahabat worshipers dimanapun sudah mengikuti program ini, hari ini saya sejak tadi mengajak kita masuk menyanyikan nyanyian-nyanyian keintiman. Terkait dengan tema yang Tuhan taruh di hati saya untuk berbicara kepada sahabat worshipers. Saya selalu memanggil saudara sahabat worshipers atau para penyembah yang menjadi sahabatnya saya. Karena kita rindu kita menjadi penyembah. Saudara, pesan yang Tuhan taruh di hati saya untuk sampaikan dalam beberapa minggu ke depan. Setiap hari Rabu saya akan membawakan serial untuk kita berjalan dengan Tuhan.
bergaul dengan Allah kita. Dan ini yang pertama saya mau sampaikan, berbicara tentang berjalan dengan Tuhan. Atau saya beri judul bergaul dengan Tuhan. Seperti tokoh yang saya mau ajak kita baca sama-sama dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Ini kisah tentang Henokh. Kita baca sama-sama yuk. 3, 4. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah, dalam bahasa Inggris dipakai kata walked with God. Berjalan dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, kisah Henokh yang singkat di Alkitab dikisahkan ini, itu sangat menginspirasi hidup saya. Sudah mungkin lebih 20 tahun yang lalu. Ketika saya mulai belajar untuk berjalan, saya mau Tuhan berjalan dengan Tuhan, yang saya maksudkan belajar berjalan dengan Tuhan. Membangun sebuah pergaulan. Dan itu yang saya mau share. Saya rindu setiap kita memiliki yang namanya lifestyle atau gaya hidup seorang penyembah. Menyembah itu satu hal yang indah. Tapi yang Tuhan cari bukan sekedar kita menyembah, tapi menjadi penyembah. To be a worshiper. Itu adalah sebuah lifestyle, gaya hidup yang harus kita bangun setiap hari dalam sebuah special relationship, hubungan yang khusus dengan Bapa kita di surga. Henokh dikatakan bergaul dengan Allah, walk with God. 300 tahun lamanya. 300 tahun. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia sudah diangkat. Saya pernah membayangkan 300 tahun tuh Henokh ngapain ya? Kalau dia bergaul dengan Allah 300 tahun, apa saya pikir dulu seperti pertapa di gunung bertapa 300 tahun? Saya kira enggak ya, karena ayat yang kita baca tadi berkata, ya, setelah ia memperanakan Metusalah, Henokh hidup bergaul dengan Allah 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi setelah anaknya yang pertama ini Metusalah itu lahir, Henokh itu dikatakan mengambil keputusan hidup bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah selama 300 tahun selanjutnya masa hidupnya. Tapi dalam masa hidupnya itu dikatakan dia kemudian punya anak-anak laki-laki dan perempuan, jadi adik-adiknya Metusalah. Berarti Henokh itu menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Tapi dalam kehidupannya dia berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Allah. Saudara, sejak waktu itu saya mulai coba mengerti. Oh ya Tuhan, berarti bergaul dengan Tuhan itu bukan berarti meninggalkan semua aktivitas yang lain hanya dengan Tuhan. Tidak, tapi dalam kita menjalani aktivitas kehidupan kita, kita melibatkan Tuhan. Selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Sebelum saya melanjutkan membagikan lifestyle ini, mungkin saya ingin bagikan apa alasan kenapa Henokh itu tiba-tiba membuat keputusan drastis dalam hidupnya. Setelah dia memperanakan Metusalah, seolah-olah keputusannya langsung drastis. Dia itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, orang Israel itu biasanya memberikan nama anaknya berdasarkan ada kejadian atau ada pesan Tuhan, ya. Ketika dikasih nama anaknya siapa begitu ya. Waktu punya anak sulung namanya Esau, namanya Yakub, itu ada artinya semua. Waktu mereka memberikan nama anaknya, Yakub aja kasih nama anaknya satu persatu, itu ada artinya semua. Mulai dari Ruben, Simeon, Yehuda. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika Nuh mempunyai anak Metusalah, itu ada artinya. Dan nama Metusalah tidak pernah ditemukan lagi di Alkitab ada orang lain yang punya nama Metusalah. Karena nama ini punya arti yang unik dan arti yang gak baik. Dari dua kata bahasa Ibrani, kata meth dan kata shalah. Kata meth itu artinya kematian, death. Kata shalah itu artinya send, dikirimkan.
Jadi ketika dia mau punya anak Metusala, dia diberikan pesan dari Tuhan bahwa Tuhan akan mengirimkan yang namanya kebinasan atas muka bumi ini pada hari matinya anak ini. Kalau anak ini mati, penghukuman itu akan datang. Kenapa dikasih nama anaknya Metusala? Karena dia mendapatkan nubuatan akan terjadi penghukuman atas seluruh muka bumi ini pada hari matinya anak ini. Dan benar kalau kita baca di Alkitab, Metusala itu punya usia paling tua di antara semua yang ada di Alkitab yang tercatat. Usianya sampai 969. Dan kalau kita hitung usianya semua, Henokh punya anak, Metusala punya anak, siapa anaknya punya anak lagi, lalu punya anak lagi sampai punya anak Nuh. Lalu Nuh sampai umur berapa air bah turun. Kalau dihitung persis 969 tahun. Di tahun matinya Metusala, disitulah air bah turun. Membinasakan seluruh muka bumi ini. Seluruh makhluk kecuali Nuh dan keluarganya dan hewan-hewan yang ada di Batra. Kembali kepada Henokh. Ketika Henokh mendapatkan nubuatan itu, dia putuskan hidupnya harus berubah. Sejak saat itu dia putuskan untuk sungguh-sungguh bergaul dengan Allah. Saya mau sampaikan saudara, hari-hari ini pesan dan nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Yesus kali yang kedua. Atau kesudahan segala sesuatu. Atau akhir zaman. Atau orang katakan kiamat. Goncangan demi goncangan sedang terjadi. Dan eskalasi goncangan itu begitu besar. Saudara, banyak nubuatan berkata waktunya gak lama. Kalau kita mendengar tentang pesan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau kita dengar pesan ini, apa respon kita? Saya berdoa kita ambil respon seperti Henokh. Kita adalah penyembah-penyembah yang membuat keputusan, saya mau berjalan dengan Tuhan. Kalau saudara meresponi pesan ini, tuliskan di kolom komen saudara. Saya mau berjalan dengan Tuhan. Saya mau berjalan dengan Tuhan. I will walk with God. Saya mau bergaul dengan Tuhan. Mulai hari ini miliki lifestyle itu. Saya ingat saya menuliskan lagu Wonderful Day yang tadi kita nyanyikan. Sebagai sebuah komitmen untuk berjalan dengan Tuhan. Saya mau setiap jam yang saya lalui dalam hidup saya menikmati kehadiran Tuhan. Dalam setiap jam yang saya lewati, pasti ada menit-menit di mana saya menikmati hadirat Tuhan. Entah saya menyembah Dia dalam roh, entah saya bercakap-cakap atau berdoa. Saudara, kita nikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Itulah lifestyle yang namanya bergaul dengan Tuhan. Bergaul artinya bercakap-cakap, ada komunikasi. Bergaul artinya ada saling menyapa. Bergaul ada cara kita untuk memuji Tuhan, mengekspresikan kasih kita kepada Dia, Tuhan yang kita kasihi melalui penyembahan. Karena itu mari putuskan hari ini, ayo kita start berjalan dengan Tuhan seperti Henokh. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau layak memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu.
setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bait yang ketiga, ya Tuhan tiap jam penuhi hatiku, penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu kepadamu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan Yesus sekali lagi. Dengan komitmen Tuhan, ini kami mau hidup sebagai penyembah yang berkenan kepadamu selalu Tuhan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan, aku mau berdoa buat semua sahabat worshipers dimanapun mereka berada saat ini. Mereka mengambil komitmen untuk memulai sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, melewati hari-hari hidup kami untuk bergaul dengan Allah. Tuhan, meteraikan Roh Kudus jamah kami, tuntun hidup kami sekarang dan seterusnya, untuk memulai dan menjalani sebuah perjalanan dengan Tuhan. Sekarang Tuhan, kalau ada yang lemah, putus asa, bimbang, khawatir karena masalah-masalah pergumulan yang sedang dihadapi, permohonan-permohonan doa yang dituliskan di kolom chat, kolom komen, apapun keadaan umatmu yang sedang cemas, ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, aku berdoa saat ini, ulurkan tanganmu, jamah mereka. Aku perkatakan kesembuhan bagi mereka yang sakit secara fisik. Aku perkatakan pemulihan bagi setiap keluarga, rumah tangga. Aku perkatakan pemulihan dari setiap masalah finansial yang sedang dihadapi umatmu, pekerjaan, usaha apapun. Supaya kami dipulihkan, dibaharui, dan kami juga akan memulai perjalanan dengan Tuhan sungguh-sungguh. Kami tahu Tuhan, penyertaan Tuhan selalu akan dibarengi dengan pertolongan, mujizat, dan pemulihan dari Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, kami mau terima itu semua. Dengan iman, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Sahabat worshipers, ayo buat keputusan hari ini. Apa yang saya bagikan, saksikan. Mari kita miliki lifestyle penyembah. Jangan lewatkan 1 jam pun sehari dalam hidup kita tanpa di jam itu ada menit-menit di mana saudara menikmati hadirat Tuhan. Coba lakukan. Mungkin sudah puluhan tahun saya lakukan itu, dan saya merasakan bagaimana Tuhan membawa hidup saya terus naik. Dan saya berdoa, saya boleh alami seperti Henok, dibawa Tuhan, diangkat pada kemuliaan. Itu iman saya. Boleh, masing-masing kita punya iman. Nah sahabat worshipers, saya mau bacakan kesaksian terlebih dahulu ya. Ada satu kesaksian, walaupun cukup panjang, ini saya mau baca di DM ke saya, dari lovecc.03. Shalom Pastor W, Pastor Williar ya. Sil mau bersaksi kebaikan dan kuasa mujizat Tuhan buat putriku Sherry. Tanggal 9 Januari 24
dari pihak sekolahan telepon papinya. Dari hasil cek darah dokter kunjungan ke sekolahan, HB ya, hemoglobin syari sangat rendah, anemia 7,6, ditakutkan sakit penyakit berbahaya. Lalu disarankan cek dokter lagi dengan surat rujukan. Awalnya saya pikir itu biasa, darah rendah biasa dengan vitamin sangobion nanti akan membaik. Ada rasa menggelitik di hati, lalu hal tersebut saya kirim ke teman yang kebetulan seorang dokter. Dia terkejut kenapa bisa rendah begitu cepat. Bawa cek ulang ke dokter lagi, jangan dianggap remeh. Karena ini beda dengan darah rendah biasa dan jangan ditunda-tunda lagi. Lalu saya tanya, apakah ini bahaya? Lalu dijawab bahaya kalau dibiarkan. Dia mau ngomong apa bahaya, mungkin tidak mau saya panik. Lalu papinya kirim hasil tersebut ke mantu keponakan, juga seorang dokter. Dia bilang segera cek ulang lagi, takut itu leukemia atau cancer sel darah merah. Aku langsung shock, lalu cari tahu di Google dengan HB 7,6 itu membuat aku langsung berlinang air mata. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak segala sakit penyakit bahaya darah Sherry normal dan dia sembuh. Sambil buka channel YouTube Pastor Weliar, itu membuat aku tenang. Oleh bilur-bilur darah Yesus, Sherry sembuh, darahnya dinormalkan. Pas hari Rabu tanggal 10 dan 12 Januari 24, aku ikuti live Pastor Weliar. Di sana saya tulis live chat permohonan doa untuk Sherry. Singkat cerita 15 Januari pagi bawa Sherry ketemu dokter Arya. Ada tanya jawab soal kesehatan, riwayat sakit penyakit silsilah keluarga. Untuk mengetahui hasil lebih lanjut, akhirnya Sherry harus cek darah lengkap. Lalu langsung ke lab diambil darahnya. Aku selalu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, darah Sherry normal dan buat salib di keningnya. Kami saling pelukan dan Sherry menyodorkan keningku untuk dicium. Sebab setiap hari pelukan dan cium kening tradisi buat Sherry sebagai ungkapan kasih sayang. Singkat cerita, tunggu 2 jam hasilnya keluar, lalu bawa lagi ke dokter Arya dan hasilnya bagus. Puji Tuhan, saat itu aku ucapkan di depan dokter dan terima kasih kepada Tuhan. Juga berterima kasih kepada dokter Arya, orang begitu baik dan telaten serta sabar. Tuhan Yesus juga memberkati Aryaku. Berdoa, amin. Tetapi ada salah satu sel darah yang rendah, jadi harus diperhatikan kata dokter. Lalu dikasih vitamin 3 macam dan juga makanan serta jus yang mendukung untuk tingkatkan darah. Harus aku berikan ke Sherry. Dokter bilang sebulan lagi kembali ambil darah lengkap lagi untuk melihat kestabilan darahnya. Jadi tanggal 16 bulan 2 sudah dibuatkan jadwal datang. Terima kasih Pastor Weliar dan tim sudah mendoakan Sherry. Puji syukur kuberikan kepada Tuhan Yesus, dia baik dan dia mengasihiku. Sebab dalam doaku Tuhan tolong aku. Jika orang lain ditolong, saya juga. Sebab Engkau lebih tahu keadaanku saat ini. Tolong pulihkan hidupku. Amin. Haleluya. Wah, panjang juga ya. Ini si Sil ya, tadi kalau sebut Sil. Sahabat worshipers, kalau orang lain ditolong, Anda juga pasti ditolong Tuhan. Ada mujizat bagi pribadimu, bagi keluargamu, bagi usaha pekerjaan, maupun bagi kesehatan saudara. Mari buka hatimu. Katakan sekali lagi. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Sekali lagi, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari sahabat worshipers dimanapun, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah damai sejahtera dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dalam nama Yesus katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan sahabat worshipers, keep on believing and keep on worshiping. Sampai jumpa dalam program bersama-sama dengan saya selanjutnya. Jangan lupa berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Allah kita. Amin.
yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.